O Indo, o ambeku, e shulu solana tapaken tek papudian langan puang kapenomban tapudi-pudi puang ta tu puang masuk. Indeko esang mane, indeko tamenani, indeko esang bara, indeko tapudi buang, tapudi-pudi puang ta, tu puang masukkan, puang tombe karimani, tontong saya lakonan. O Indo, o ambeku, e shulu solana tapaken tek papudian langan puang kapenomban tapudi-pudi puang ta tu puang masukkan, puang tombe karimani, tontong saya
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Baik kita yang ada di dalam gedung gereja pada hari ini maupun Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing atau dimanapun berada yang dapat dijangkau oleh siaran Solideo Rantepao Channel. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh dipertemukan pada saat ini dalam ibadah hari Minggu, dan pada saat ini ada penekanan dari warta jemaat. Yang pertama, ibadah hari Minggu pada jam 9 dan sepanjang minggu ini dalam tuntunan tema Roh Kudus ada padamu. Dan pada kesempatan ini, pada jam ini, ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta David Tiranda. Penekanan warta jemaat yang pertama, pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat kelompok pelayanan 7, yaitu yang pertama, Saudari Jelfriyanti Manda Parinding, anak dari Bunga Parinding dan Ibu Ala Rerung Allo, dengan Saudara Jun, anak dari Bapak Biu Parubak dan Ibu Elizabeth Pasang, akan dilaksanakan pada Jumat 15 Januari 2021 pukul 9. Tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan pada hari Jumat 15 Januari 2021 pukul 12. Tempat Tongkonan Lentek Basti, Lembang Buntulabo, Sanggalangi. Pemberkatan nikah yang kedua kepada Saudari Lola Tandiar Sumber, anak dari Bapak Luther L. Tandi Lembang, dan Ibu Suraida Topehe dengan Saudara Ida Bagus Ardi Winardi, anak dari Bapak Ida Bagus Arta dan Ibu Retno Asi. Dilaksanakan pada Sabtu 16 Januari 2021 pukul 18. Tempat Manhattan in Canggu Villa, Jalan Nelayan Canggu, Kuta Utara, Bali, dalam prosesi adat Bali. Pemberkatan nikah yang ketiga kepada Saudara Putu Werianto Eskom, anak dari Bapak Inyoman Wenten dan Ibu Penatua Rina Siampa, dengan Saudari Abriani Indera SE, anak dari Bapak Daniel Pali SPD dan Ibu Dorcas Paresa. Dilaksanakan pada Rabu 20 Januari 2021 pukul 9, tempat Gedung Gereja Katolik Sant Mikael, Jalan Kartini nomor 62 Palopo. Resepsi pernikahan pada tanggal 20 Januari pukul 12, tempat Balai Rasdiana Center BRC, Jalan Durian 92 Palopo. Ibadah syukur atas selesainya pemberkatan nikah Saudara Putu Werianto Eskom dengan Saudara Abriani Indera akan dilaksanakan pada Sabtu 23 Januari 2021 pukul 16 sampai dengan selesai di Gedung Vandelostre, Jalan Ratulangi. Pemberkatan nikah yang keempat kepada Saudari Yani Tikutondok SPD, anak dari Bapak Andarias Tikutondok dan Ibu Yospina Batara, dengan Saudara Gusrianto Toding SPD, anak dari Bapak Herman Minggu dan Ibu Yulianti Sakke, dilaksanakan pada Jumat 22 Januari pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi pernikahan pada tanggal 22 Januari pukul 12 di Rumah Tongkonan Buntu Batan. Berikut Saudara Afner Pasang SPD, anak dari Bapak Martin Pasang dan Ibu Luciana T. Sosang, dengan Saudari Margareta Pabara, anak dari Bapak Peter Pabara dan Ibu Paulina Rombe, dilaksanakan pada tanggal 23 Januari pukul 11 di Gedung Gereja Pou Kuawondula, Luwu Timur. Resepsi pernikahan pada tanggal 23 Januari di rumah kediaman mempelai perempuan Peter atau Bapak Peter Pabara, Jalan Anggrek nomor 10 Luwu Timur. Yang berikut Saudara
Saudari Gracia Tandungan, anak dari Bapak Davidson Tandungan dan Ibu Vince Sandaliku, dengan Saudara Adiasa Rombe Karangan, anak dari Bapak Adolf Bastian Karangan dan Ibu Naomi Tandi almarhumah. Waktu pelaksanaannya akan menyusul. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin yang ke-16, Badan Verifikasi Jemaat Rantai PAO disampaikan kepada seluruh bendahara, yakni Bendahara Jemaat Rantai PAO, kelompok dan OIG, Bendahara Panitia dalam lingkup Jemaat Rantai PAO yang belum diverifikasi bulan Juli 2020 sampai Desember 2020, agar supaya datang di kantor Jemaat Rantai PAO untuk dilaksanakan pemeriksaan buku kas keuangan dan buku inventaris mulai hari Senin 11 Januari 2021 pukul 16. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara kami ucapkan terima kasih. Poin yang ke-17, berita jemaat. Kita dapat baca di dalam warta jemaat. Poin yang ke-19, pembekalan calon penatua dan calon diaken Jemaat Rantai PAO dan peneguhan calon penatua dan calon diaken Gereja Toraja Jemaat Rantai PAO periode 2020-2021-2024. Pembekalan calon majelis gereja Jemaat Rantai PAO akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 16 dan dibagi dalam dua bagian, yaitu kelompok calon penatua dan calon diaken. Pada hari Jumat 15 Januari 2021 pukul 16 dibagi dalam 2 kelas, calon penatua dan calon diaken. Pada hari Kamis untuk kelompok 1 dan sampai kelompok 4, dan pada hari Jumat untuk kelompok 5 sampai kelompok 7. Harap perhatian daripada Bapak Ibu Majelis Gereja yang terpilih. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat kekasih Tuhan. Terpujilah Tuhan pemilik kehidupan kita, oleh karena kasih dan anugerah-Nya dan tuntunan Roh Kudus yang terus nyata bagi kita semua, sehingga kita boleh bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan-Nya. Mari siapkan hati dan hidup untuk menyembah Tuhan. Mari memohon Roh Kudus untuk menuntun dalam ibadah saat ini. Dalam tuntunan tema, Roh Kudus ada padamu. Mari menikmati persekutuan saat ini dengan memuji Dia, Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Jemaat kekasih Tuhan disilakan untuk berdiri. Segenap hati dan jiwa
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang ada dalam ruangan ini, di rumah, dan di berbagai tempat, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan bermazmur dari Mazmur 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca secara responsorial. Mazmur 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematakan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Amin. Firman Tuhan, kita sambut firman Tuhan dari Mazmur 29 ayatnya yang pertama. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan, menghayati dan mengaminkan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Firman yang menjadi perintah bagi kita bersama untuk saling mengasihi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atasnya semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Setelah bersama kita mendengarkan dan mengaminkan firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita bersama untuk saling mengasihi, kita menyadari bahwa kadang kita mengindahkan perintah Tuhan ini dalam kehidupan kita, melukai hati sesama kita, bahkan kadang kita melukai hati Tuhan. Karena itu mari bersama kita tunduk di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. Di hadapan Tuhan yang kudus dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang melampaui hidup dan kehidupan kami, dan sesungguhnya tiada yang tersembunyi bagimu. Karena itu kami bersama-sama datang kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membawa salah satu ungkapan syukur kita, dan dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 29 ayatnya yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selama
Janganlah kau bermegah, dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Nyanyian syukur ya Tuhan, hanya ini yang dapat kuberi padamu. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul pasal 19
ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, dan saudara, baik yang ada dalam ruangan ini, di rumah, dan di berbagai tempat. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan pada pagi hari ini. Mari bersama kita memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Limpah syukur dan sukacita ya Tuhan, senantiasa kami angkat, kami panjatkan kepadamu. Karena kami sungguh merasakan betapa kasih, tuntunan, dan pemeliharaan-Mu. Engkau terus nyatakan dalam perjalanan kami. Baik dalam perjalanan kami setahun yang telah berlalu kami boleh lewati, maupun perjalanan kami dalam beberapa hari kami boleh melalui tahun 2021 ini. Sekalipun ya Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang senantiasa kami hadapi. Situasi yang sulit senantiasa diperhadapkan dengan kami dengan berbagai masalah persoalan. Secara khusus ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, situasi yang sangat sulit untuk kami beraktivitas, untuk kami bekerja, bahkan dalam kami beribadah, sehingga jemaat Tuhan harus berada di rumah untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah secara online. Namun kami percaya bahwa dengan cara inilah yang terbaik yang Tuhan karuniakan bagi kami bersama-sama dalam situasi yang sulit yang sedang kami alami, untuk tetap kami bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama kami, baik yang memungkinkan untuk hadir pada saat ini maupun yang beribadah secara virtual di rumah dan di berbagai tempat. Ya Bapa dalam surga, di tengah-tengah ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca dan kami akan renungkan bersama. Dan biarlah kiranya hanya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat pengertian bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat memahami apa arti firman ini bagi kehidupan kami, untuk bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, tetap merasakan tuntunan dan kasih Tuhan dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan. Hamba-Mu yang Engkau pakai, berikan hikmat, berikan pengertian, dan biarlah kiranya Tuhan, dalam keterbatasan hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7.
firman Tuhan Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikian firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga buang. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita, atas segala kasih, tuntunan dan karyanya dalam hidup kita bersama-sama. Hari ini kita boleh
berada pada hari yang ke-10 di tahun yang baru, tahun 2021. Sungguh luar biasa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun kita percaya bahwa tuntunan kasih-Nya akan terus menuntun perjalanan hidup kita bersama-sama, memberikan kekuatan, memberikan hikmat bagi kita. Dan firman-Nya hari ini akan senantiasa menguatkan kita, memampukan kita dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan dalam tema kita, Roh Kudus ada padamu. Roh Kudus ada padamu. Na toroimu komi pena masallo. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan hidup yang kita jalani bersama di tengah berbagai situasi, kondisi, di tengah berbagai keadaan yang sulit, bahkan di tengah berbagai masalah, persoalan-persoalan yang kita hadapi, mungkin kadang kita mempertanyakan, apakah Allah selalu ada bersama dengan kita? Apakah Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidup kita bersama? Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran kita ataupun mungkin kita sampaikan, mengingatkan kita pada sebuah pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh para murid ketika dalam perjalanan pelayanan Paulus sampai di Efesus. Dia bertemu dengan para murid. Pertanyaan yang disampaikan oleh Paulus kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ya, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik dari seorang Paulus kepada para murid. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Mitari masyamur kat bina masallo. Iya tomim apa tongan? Roh Kudus adalah substansi dari pertanyaan Paulus kepada para murid. Sekalipun mereka sudah dibaptis, ternyata bahwa ini sebuah jawaban yang menarik dari para murid. Jawaban yang begitu polos yang disampaikan oleh para murid. Mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya, tentu juga kita yang mendengarkan jawaban seperti ini, mungkin kita bertanya, apakah memang bahwa para murid belum memahami dan belum tahu bahwa Roh Kudus ada pada mereka, dan mereka sungguh-sungguh tidak tahu kalau Roh Kudus itu ada. Dengan jawaban ini kemudian Rasul Paulus melanjutkan pertanyaan dengan mempertanyakan keabsahan baptisan mereka. Dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Dengan baptisan manakah kamu dibaptis? Ini tentu melanjutkan pertanyaan dan jawaban dari para murid. Lalu kemudian dia mengaitkan soal baptisan yang mereka terima. Dan ketika dia mendapatkan jawaban
klarifikasi bahwa sesungguhnya orang-orang yang disebut murid tersebut tidak memahami tentang sebuah ajaran yang benar. Rasul Paulus kemudian melanjutkan pertanyaan dan menanyakan keabsahan baptisan mereka. Sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa dia ingin mengetahui otoritas baptisan yang mereka terima dan ingin tahu alasan mereka dibaptiskan. Mendengarkan itu jawaban yang singkat yang disampaikan oleh para murid di sini. Ketika dia bertanya, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Mereka menjawab dengan baptisan Yohanes. Lalu kemudian Paulus kembali melanjutkan memberikan sebuah pernyataan tentang baptisan yang mereka terima, bahwa baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan kemudian ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, dan dia menunjuk kepada Yesus Kristus. Pembaptisan Yohanes yang disebutkan oleh Paulus sebagai pembaptisan bagi orang-orang yang bertobat, bagi semua orang yang menerima pembaptisan Yohanes adalah orang-orang mereka yang telah mengaku dosa mereka. Seperti dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-6, lalu sambil mengaku dosa mereka, kemudian mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang menerima pembaptisannya, yaitu bahwa mereka masih diminta untuk menanti kedatangan seorang yang lebih besar daripada dia. Hal itu dia sampaikan ketika dia melayankan baptisan. Dia menyampaikan kepada setiap orang apa yang disampaikan oleh nubuatan Nabi Yesaya, mempersiapkan bagi setiap orang untuk menerima kedatangannya dan menyerukan diri mereka untuk bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan dia melanjutkan sebuah pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa, membungkung dan membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada para orang yang menerima pembaptisannya, mereka diminta untuk kemudian menanti kedatangan Dia yang lebih besar, Dia yang akan lebih berkuasa, yang akan membaptis setiap orang oleh Roh Kudus. Dalam bagian bacaan kita dari kitab Injil Markus tadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu berarti bahwa bagi setiap orang, bagi kita semua, sebagai orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan telah menerima baptisan kudus, ketika dalam sebuah pengakuan iman kita yang dimeteraikan, ditandakan dengan baptisan yang dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, menandakan bahwa semua apa yang kita terima sebagai sebuah bentuk bahwa apa yang diterima itu sebagai tanda bahwa Roh Kudus yang menuntun kita, membawa kita untuk kemudian datang mengaku kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa itu kemudian dilakukan
di dalam menghayati dan memaknai arti dari baptisan sebagai sebuah deklarasi iman, pernyataan iman bahwa kita telah menjadi bagian dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan dengan kita dibaptis, kita menyatakan bahwa ada sebuah kesiapan hati kita untuk bagaimana kita memulai kehidupan baru di dalam Kristus dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Dengan demikian, setelah kita bersama-sama menerima dalam iman kita bahwa kita semua yang dikandung dan diperanakan dalam dosa telah menerima pengampunan dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus yang ditandakan dengan baptisan kudus, itu berarti bahwa kita meyakini dalam hidup kita untuk bagaimana kita memulai sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang senantiasa kita arahkan bahwa Tuhanlah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita bersama dalam menjalani suka duka kehidupan silih berganti kita alami. Dan apa yang kita terima sebagai bukti bahwa Roh Kudus yang selalu akan menuntun perjalanan kehidupan kita untuk bagaimana kita seharusnya hidup dan meyakini akan karya Roh Kudus yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun realitas yang ada, yang terjadi dan kita alami bersama-sama dalam perjalanan hidup kita, sekalipun kita meyakini bersama bahwa Roh Kudus Tuhan sudah karyakan, sudah anugerahkan kepada kita, bukan berarti bahwa ketika hal itu kita sudah yakini dan imani, tidak ada lagi masalah persoalan yang diperhadapkan kepada kita, yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Sebuah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan setiap orang dalam menghadapi banyak masalah persoalan, mempertanyakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka. Sekalipun dalam sebuah pengakuan bahwa Roh Kudus ada dan telah diterima, namun ketika masalah itu datang, persoalan itu datang, bahkan kemudian lagi mempertanyakan bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Apalagi di tengah-tengah situasi yang makin sulit kita hadapi saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah berbagai masalah-masalah yang mungkin sungguh menyesakan bagi kita bersama. Ketika kita melihat dan merasakan apa yang terjadi di sekeliling kita, masalah yang tidak pernah kunjung berakhir dalam kehidupan kita, bahkan saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin keluarga kita, banyak yang terpapar COVID-19 ini. Tentu hal yang mendukakan, menyesakan bagi kita. Lalu kemudian mungkin kita mempertanyakan bagaimana peran Roh Kudus dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti para murid atas jawab mereka bahwa mereka dalam tanda petik belum menerima Roh Kudus, bahkan mungkin kemudian tidak tahu kalau ada Roh Kudus. Saya percaya bahwa kita semua tahu dan mengamini bahwa Roh Kudus Tuhan sudah anugerahkan, sudah curahkan bagi kita dan ada pada diri kita masing-masing. Tinggal yang menjadi persoalan bagi kita dan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah kita selalu membuka hati kita untuk Roh Kudus bisa berkarya dalam hidup kita, atau mungkin kita yang selalu menutup diri kita, atau mungkin menjauhkan diri kita, bahkan melakukan
berbagai hal yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita bersama. Sehingga ketika muncul masalah persoalan dalam hidup kita, baru kemudian kita mempertanyakan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemazmur mengajak kita bersama untuk bagaimana selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita dengan kekudusan, karena kebesaran dan kedahsyatan kuasa-Nya yang luar biasa Tuhan selalu menyatakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Di tengah berbagai masalah persoalan yang senantiasa diperhadapkan kepada kita, Roh Kudus dianugerahkan kepada kita agar bagaimana kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan bisa kuat di dalam menjalani hidup dengan terus bagaimana kita menyerukan hormat bagi kemuliaan bagi namanya yang kudus, dan bagaimana kita terus menikmati setiap berkat, kasih dan tuntunannya dalam kehidupan kita bersama-sama. Ketika dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan ini, kita selalu memberikan ruang waktu kita, tempat kita, untuk kita selalu memuji, memuliakan namanya, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Kita sungguh yakin dan percaya bahwa Roh Kudus pasti akan selalu menuntun, memberkati kita, akan memampukan kita untuk menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan-persoalan yang senantiasa kita hadapi dalam hidup kita. Saya selalu terinspirasi dari syair lagu nanti yang akan menjadi penutup ibadah kita. Bagaimana Roh Kudus tetap teguh memimpin, menyertai hidup kita, menuntun dalam melewati berbagai tantangan, dalam setiap kelemahan, dalam setiap keterbatasan kita, bahkan ketika kita letih lesuh, Roh Kudus akan selalu menuntun dan bersama dengan kita. Dialah kawan karib yang terdekat. Dia akan senantiasa menolong kita yang penat. Dia memberikan jalan bagi yang kelam hatinya, memberikan ketentraman. Bahkan kemudian badai sekalipun dalam hidup kita akan mampu untuk kita lewati bersama. Dan kita yakin bahwa semuanya hanya oleh karya dan tuntunan Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita masing-masing. Dan marilah bersama kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita, mengandalkan kuasa dan tuntunan Tuhan melalui karya Roh Kudus-Nya yang akan memampukan kita untuk boleh menjalani kehidupan di tengah suka duka perjalanan hidup kita. Roh Kudus menuntun dan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejenak kita bersama tunduk di hadapan Tuhan di dalam menjalani suka duka perjalanan hidup yang kita alami. Ada begitu banyak masalah-masalah yang senantiasa diperhadapkan kepada kita. Namun firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini menguatkan kita, memampukan kita bersama-sama bahwa Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan akan selalu ada bersama dengan kita dalam kita menapaki kehidupan yang Tuhan karuniakan, sekalipun perjalanan yang begitu berat kadang menyesakkan. Namun dengan senantiasa mengandalkan kuasa tuntunan Roh Kudus, kita percaya bahwa kita semua pasti akan dimampukan. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat kita.
Di dalam doa syafaat kita ini kita terus akan mendukung dalam doa jemaat Tuhan baik yang ada di Jemaat Rantepo di berbagai tempat yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Di dalam warta jemaat ada 18 orang dan masih ada beberapa tambahan anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit di berbagai tempat. Ada Ibu Penatua Margareta Parung, anak kekasih Leon, anak kekasih Pascal yang ada di rumah, Oma Dea, Opa Dea di rumah sakit di Makassar, Papa Mama Dea, Papa Mama Lana di rumah sakit, Mama Dea dan anak-anak dan Opa Dea di rumah sakit di Makassar, Bapak Adrianus Pamumbong, Ibu Dina Toding Rare yang juga sakit di rumah di Tagari, dan mungkin masih banyak yang tidak sempat kita sebutkan satu persatu, baik mereka yang terpapar oleh karena COVID-19 dan berbagai penyakit-penyakit yang sedang mereka alami. Kita semua mendukung dalam doa biarlah kiranya mereka dikuatkan untuk boleh melewati masa-masa yang sulit bagi mereka, berjuang untuk melawan penyakit yang sedang mereka alami. Dan jika kita berdoa bagi orang tua kita yang lanjut usia, beberapa pelayanan pemberkatan nikah dalam sepanjang minggu ini di Warta Jemaat ada 6 yang akan menerima pemberkatan nikah dalam sepanjang minggu ini. Dan kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini dan juga dalam sepanjang minggu ini ada 44 orang dalam sepanjang minggu ini yang menerima dan menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Dan juga kita mendukung dalam doa saudara kita yang mengalami musibah peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya kemarin. Kita menopang dalam doa keluarga yang berduka, keluarga yang ditimpa oleh masalah ini, biarlah mereka senantiasa dikuatkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh yakin dan percaya bahwa kasih karunia-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami. Roh Kudus-Mu yang Engkau sudah nyatakan bagi kami akan terus menuntun kehidupan perjalanan hidup kami dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Sekalipun kadang kami merasa bahwa Engkau meninggalkan kami ya Tuhan ketika ada begitu banyak masalah persoalan yang kami hadapi. Namun sesungguhnya kami percaya bahwa ketika sungguh-sungguh kami mengandalkan Tuhan, menyerahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan, kami sungguh dimampukan bahwa Roh Kudus senantiasa menguatkan, memberkati kami, memampukan kami untuk boleh melewati masa-masa yang sulit, berbagai masalah persoalan yang sedang kami hadapi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang Engkau boleh pendengarkan melalui hamba-Mu menguatkan kami, memampukan kami untuk boleh menjalani kehidupan ini, bahwa Roh Kudus-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami, menuntun dan memberkati kami semua, memampukan kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa dalam surga, kami terus berdoa kepada-Mu bersama dengan jemaat-Mu, bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, mereka yang saat ini di dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami, baik mereka yang sedang terpapar COVID-19, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah, mereka yang sedang dalam pemulihan di berbagai tempat. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ada begitu banyak umat-Mu di berbagai tempat yang saat ini sedang lemah oleh karena berbagai sakit penyakit. Mereka yang sedang terpapar COVID-19. Ya Tuhan, berkati dokter para medis, berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka terima. Kuatkan iman percaya sekalipun mereka lemah secara fisik ya Tuhan, tetapi mereka akan tetap kuat dalam iman percaya kepada-Mu,
bahwa Engkau tetap mengasihi dia. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu menguatkan mereka untuk boleh melewati masa-masa yang sulit ini dengan sebuah keyakinan bahwa mereka akan disembuhkan oleh kuasa yang semuanya bersumber daripada-Mu, sehingga pada suatu kelak ya Tuhan mereka boleh pulih seperti sedia kala, boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, bagi Satgas Covid, bagi dokter para medis dengan berbagai upaya yang mereka lakukan untuk boleh merawat menyembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan, berikan kekuatan hikmat bagi mereka, berikan kesehatan yang baik bagi mereka. Engkau menjaga pelihara mereka bersama keluarga mereka. Biarlah dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, tetap dengan penuh kesetiaan mengangkat sebuah tanggung jawab yang besar, pelayanan yang Tuhan boleh karuniakan bagi mereka. Juga bersama dengan aparat keamanan, Satgas Covid, dan juga semua yang Tuhan pakai dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Bahkan kami semua sebagai warga negara, sebagai masyarakat, untuk sungguh-sungguh tetap setia mengikuti himbauan pemerintah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sehingga harapan kami bersama ya Tuhan bahwa kiranya virus ini boleh cepat berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan para orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan jaga pelihara mereka, berikan kekuatan hikmat bagi mereka. Biarlah tetap menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah menjalani masa tua mereka, dan senantiasa mengandalkan Tuhan menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, dan bersyukur untuk setiap berkat anugerah-Mu sekalipun di tengah masa sulit yang kami hadapi. Namun bersama-sama tak menikmati berkat anugerah Tuhan. Secara khusus bagi jemaat Tuhan yang boleh mengalami pertambahan usia hari ini dan bahkan sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk umur yang boleh bertambah. Kami percaya bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui pertambahan usia ini akan semakin kami mendekatkan diri kepada-Mu, akan semakin bertambah pengenalan akan Engkau, dan kami tetap menikmati berkat-berkat dan anugerah Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami bersama. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pelayanan kami dalam seminggu ke depan ini. Berkati kami ya Tuhan, sebagai majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, dalam mengangkat tugas pelayanan. Kami percaya bahwa Engkau yang menjaga kami, memberikan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga kami sungguh-sungguh dimampukan untuk terus boleh mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa pelayanan pemberkatan nikah, baik yang akan dilaksanakan di jemaat di tempat ini, di tempat-tempat lain. Tuhan berkati saudara kami. Ada 6 pasang saudara-saudara kami ya Tuhan dalam seminggu ke depan ini yang akan menerima pemberkatan nikah. Berkati mereka Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang mempersiapkan diri mereka. Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka, berikan kesehatan, hikmat, keluarga, semua belah pihak yang mempersiapkan diri. Tuhan berkati mereka, baik yang ada di jemaat di berbagai tempat, sehingga sekalipun dalam situasi yang sulit dalam melaksanakan semua rangkaian acara ini, namun kami percaya bahwa ketika dengan sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan, semua boleh berjalan dengan baik. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepada-Mu dalam rangka rencana pelaksanaan peneguhan majelis gereja terpilih untuk periode tahun 2021-2024. Berkati ya Tuhan segenap hamba-hamba-Mu yang Tuhan boleh pilih melalui jemaat Tuhan untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam mengangkat satu tugas tanggung jawab dalam pelayanan di tengah jemaat Tuhan, yang rencana pembekalan bagi calon majelis gereja terpilih akan dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat ke depan. Berkati kami semua Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh memberi waktu diri kami sekalipun dalam situasi yang sulit saat ini. Namun kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Allah kami
yang terus memelihara kehidupan kami bersama-sama. Kami juga datang mendoakan kepada-Mu ya Tuhan, peristiwa yang menimpa saudara kami di beberapa tempat, jatuhnya pesawat Sriwijaya kemarin yang membuat banyak keluarga merasa kehilangan. Tuhan, tolong mereka, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, mampukan mereka untuk menerima sebuah kenyataan yang pahit, yang sulit sekalipun sedang mereka alami. Biarlah kiranya Tuhan sungguh-sungguh tetap kuat dan bersabar dalam menghadapi peristiwa ini. Berkati pemerintah kami, berkati Satgas yang boleh dipergunakan, dipakai untuk boleh mencari di mana tempat jatuhnya pesawat ini. Tuhan, berkati semua yang terlibat di dalamnya. Biarlah kiranya untuk bersama-sama boleh mencari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya ini. Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk segala tugas tanggung jawab yang Tuhan tetap percayakan bagi kami bersama jemaat Tuhan. Berikan kekuatan hikmat kami mampu untuk terus mengangkat semua tugas pekerjaan sekalipun di masa-masa sulit saat ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami untuk tetap kami boleh nikmati dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami bersama-sama. Bapa dalam surga, kami juga terus mendoakan anak-anak kami, baik dalam menjalani masa muda mereka, anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu di bangku pendidikan, sekalipun dalam masa-masa yang sulit bagi mereka untuk belajar. Namun kami percaya Tuhan bahwa sekalipun mereka harus belajar secara online, kami percaya bahwa mereka boleh mendapatkan apa yang mereka harapkan, cita-cita mereka, masa depan mereka, melalui segala perjuangan mereka untuk boleh belajar dengan baik. Berkati Bapak Ibu guru, berkati orang tua untuk dengan tetap setia mendampingi, menuntun kehidupan anak-anak kami dalam mereka belajar, sehingga apa yang menjadi harapan kami bersama ya Tuhan, bahwa mereka boleh mendapatkan meraih cita-cita mereka demi untuk masa depan yang Tuhan tetap anugerahkan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang Tuhan tetap anugerahkan bagi kami bersama, baik yang berkesempatan untuk boleh hadir bersama dalam ibadah saat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah di berbagai tempat. Engkau tetap menjaga memelihara kehidupan kami bersama-sama ya Tuhan, bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga sekalipun dalam situasi yang sulit saat ini, kami tetap merasakan kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup yang Tuhan tetap anugerahkan bagi kami bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh pakai dalam kami mengangkat tugas pelayanan pada hari ini. Majelis Gereja, kelompok pelayanan 5, Kantoria, pianis, tim multimedia Jemaat Rantepau, operator LCD, tata usaha koster, dan semua yang Tuhan boleh pakai, juga bersama dengan tim COVID Jemaat Rantepau. Apa yang boleh kami nyatakan ya Tuhan sebagai bentuk pelayanan yang boleh kami nyatakan bersama-sama dalam membangun kehidupan persekutuan di tengah jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan di berbagai tempat. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan tuntun sertai kehidupan kami, peliharakan kami ya Tuhan, tetap menikmati berkat anugerah-Mu dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan tetap anugerahkan bagi kami bersama-sama. Ya Bapa dalam surga, ini doa kami, ini syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepada-Mu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita bersama mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 3 ayat 7-8. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu-waktu pencobaan di padang gurun. Jemaat kekasih Tuhan, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh. Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluaki hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluaki hatimu dengan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan di tempat ini, di rumah dan di berbagai tempat, pergilah, jalanilah hidup anugerah Tuhan, dan percayalah bahwa Roh Kudus senantiasa ada padamu. Karena itu arahkanlah senantiasa hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini, yang di rumah-rumah dan di berbagai tempat yang boleh dijangkau oleh jam kebaktian pada hari ini, yakin dan tetap teguh, tetap bersyukur bahwa Roh Kudus tetap teguh memimpin seluruh kehidupan kita yang Tuhan masih percayakan kepada kita.
Demikianlah kebaktian kita pada jam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat. Beri di jalan yang kelam hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir,
akan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan